Di TV. PBA. Buatnya aku bisa lupa. Iya lah. Namanya kecil-kecil cabai rawit. Iya, memang aku. Kecil-kecil cabai pedas ini memangnya. Oke. Sudah kak? Ya. Oke adik-adik, selamat sore semuanya. Selamat sore juga ya. Selamat sore, selamat datang kembali di Brand Academy cabang Basuki Rahmat. Oke, sebelumnya bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Baik. Baik, ya luar biasa ya. Ya. Oke, baik dan luar biasa. Jadi pasti adik sudah capek dari sekolah, kemudian les lagi itu sudah semangat yang luar biasa. Oke, pada sore hari ini kita kembali lagi belajar kimia, ya, belajar kimia. Oke. Belajar kimia topiknya tentang senyawa organik. Belajar apa hari ini? Ya, kita lihat deh, belajar apa hari ini? Ada dua yang kita pelajari, ya. Yang pertama gugus fungsi. Itu nanti waktunya dari sekarang ya, 17.15 sampai jam 6 sore nanti. Lalu yang kedua dengan materinya adalah makromolekul, jadi jam 8 sampai jam 6 sampai jam 18.30. Nanti setelah itu nanti kita akan mengadakan seperti biasa hostess atau Bu. Oke, 15 menit ya. Oke. Nah, sekarang di sekolah udah sampai di mana belajar kimia deh? Gugus fungsi. Oke, mantap ya. Berarti topik kita sejalan ya. Ya. Oke, topik kita sejalan tentang gugus fungsi senyawa organik. Oke, nah di dalam kehidupan kita sehari-hari, adik masih ingat nggak kalau misalnya untuk mengawetkan mayat itu apa? Formalin ya, mengawetkan mayat formalin. Nah, formalin tahu nggak itu senyawa apa? Senyawa salah satu contoh dari senyawa organik, formalin. Kenapa senyawa organik? Karena dia ada karbon dan ada oksigen, ada hidrogennya. Nah, itu yang kita akan pelajari. Salah satu senyawa organik itu formalin, nanti kita akan belajar di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang yang pertama gugus fungsi. Sebelum kita belajar gugus fungsi, mungkin pada saat di kelas 10 itu atau kelas 11 ada sudah belajar yang namanya, kita review kembali dulu deh. Nah, kita mereview ya. Review ulang, karena nanti ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari. Review ulangnya apa? Review ulangnya tentang senyawa yang adik sudah pasti kenal, namanya ada alkana, alkena, sama alkuna. Ya, review ulang dulu kita nih. Nah, alkana, alkena, sama alkuna. Oke. Nah, coba Mariza, masih ingat nggak? Alkana itu yang gimana? Masih ingat nggak, Mariza? Alkana itu yang gimana? Maksudnya gini, ikatannya gimana ikatannya? Ikatan karbonnya, apakah dia ikatan tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3? Itu aja. Nggak tahu lupa. Hah? Lupa? Adek? 1, benar. Ya. Jadi Zahira benar, ikatannya tunggal, ya. Nah, ikatan tunggal. Nah, karena bisa jawab, ini yang kasih statementnya 1. Oke. Nah, jadi alkana ini mempunyai ikatannya tunggal, ya. Jadi ikatannya tunggal deh, mempunyai ikatan tunggal. Oke. Nah, kemudian saya tanya Caca, mana Caca? Tahu nggak rumusnya Caca? Rumus umumnya. Coba jangan kelas 10 atau kelas 11, rumus C-nya. Ya, C-nya berapa, hanya berapa? C-nya memberikan H sebanyak 4. Sebanyak 4. Ya, ikatannya. Rumus misalnya kalau kita kan kalau kita rumus itu misalnya kalau misalnya N-nya sama dengan 1 tuh C-nya berapa nanti sama H-nya gitu ya. Masih ingat nggak? Kalau N-nya 1, kalau N-nya 5 nanti ya C-nya berapa, H-nya berapa? Masih ingat nggak? Gimana nentuin rumusnya? Kalau di alkana? CnH2n plus 2. Iya, benar sekali ya. CnH2n ditambah 2 ya. Kita beri starchem yang pertama untuk Caca. Ya, bisa jawab ya. Jadi alkana itu ikatan tunggal, dia punya rumusnya CnH2n ditambah 2. Ini rumusnya. Jadi nanti kalau misalnya N-nya sama dengan 5, ya masukkan deh. Ya, N-nya 5 berarti C-nya 5. Tuh kan, C-nya 5. H-nya berapa jadinya? 12. Iya, 12 ya. Karena dia 2 kali 5 kan 10.
tambah 12. Nah itu gunanya rumusnya itu deh, menentukan jumlah C dan jumlah hidrogennya. Ya, jumlah atom karbon dan jumlah atom hidrogen. Oke ya. Kemudian yang kedua mengenai alkena. Oke, Rebecca. Kalau tadi alkana itu ikatannya tunggal. Kalau alkena gimana, Rebecca? Rangkap 2. Iya, benar sekali. Ya, rangkap 2. Karena bisa jawab. Abang kasih startingnya 1. Jadi alkena itu ikatannya ikatan rangkap. Rangkap berapa? Rangkap 2. Nah, ikatannya rangkap 2. Oke. Kemudian rumusnya gimana, Rebecca? C2H2. Iya, CnH2 H2N, gak ada plus 2-nya. Jadi hanya CnH2N saja. Ya, jadi hanya CnH2N saja. Jadi tidak ditambah 2, hanya H2N saja. Jadi kalau misalnya nanti kalau N-nya sama dengan 5, berarti nanti C-nya 5 hanya berapa? 10 ya? Ya, itu alkena. Ya, jadi 2 kali 5 10. Oke, yang terakhir ikatan rangkap 3, balik lagi. Apa? Alkuna. Mariza. Apa? Ya, si alkuna gimana ikatannya berapa? CnH2n. Ikatannya. Tadi kalau alkana ikatan tunggal, alkena ikatan rangkap 2, alkuna ikatannya bagaimana? Rangkap 3. Iya, ya kalau ini sudah tunggal itu 1, rangkap 2, berarti ini rangkap di 3. Ya, gitu ya, Marisa. Oke, mantap. Bisa dijawab juga. Ya, statement 1 kita buat di sini kata rangkapnya ikatan rangkap 3. Oke, rumusnya gimana, Marisa? CnH2n min 2. Iya, min 2 ya. Jadi kalau plus 2 itu alkana, kalau alkena hanya CnH2n saja. Kemudian kalau alkuna dikurangkan 2. Jadi sama-sama ada CnH2n aja. Bedanya yang di belakang deh. Nah, itu dia ya. Bedanya di belakang dikurangkan dengan 2. Nah, itu. Ya. Jadi kalau dia alkana tadi ikatnya tunggal, C-nya 1 ikatannya, alkena ikatannya rangkap 2, alkuna ikatannya rangkap 3. Nah, itu ya. Jadi hanya kita membedakan ya rumusnya itu yang di belakang. Kalau dia plus 2 alkana, tidak ditambah, tidak dikurangi, hanya H2N saja. Itu alkena. Kalau dikurangi 2 dia adalah senyawa alkuna. Oke. Nah, sekarang ada yang masih ingat nggak cara menentukannya? Misalkan kalau kita lihat di sini, ya. Jadi kalau kita beri contohnya seperti ini deh. Misalnya, ya, kita buat contoh senyawa alkana. Nah, ya. Cara memberikan namanya masih ingat nggak? Coba, ya. CH2 di sini CH3. Nah, ini gimana? Ini senyawa apa ini menurut adik? Alkana, alkena atau alkuna? Yang ini contohnya ini yang di bawah ini alkana atau alkena atau alkuna? Zaira. Alkana, alkena atau alkuna? Ikatannya gimana? Coba lihat ikatannya. Ikatannya bagaimana? Ada nggak ikatan rangkap 2, rangkap 3 atau tunggal? Ini ikatannya bagaimana? Ikatan tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3? Lihat ikatannya. Ya, ikatannya apa? 1, 1, 1, 1. Kalau 1, 1 itu artinya apa? Tunggal. Tunggal itu kan 1 ya. Kalau rangkap 2 itu ya berarti ada rangkap 2 itu seperti ini misalnya. Ini abang tulis seperti ini. Nah, ini rangkap 2. Ada 2 ikatan itu maksudnya. Ya, ikatannya 2 ini. Kalau rangkap 3, abang tambahkan 1 lagi. Nah, ini alkuna. Ya, jadi kalau dia misalnya 1 aja, ya, maka ini adalah ikatan senyawa daripada alkana, ikatannya tunggal. Oke. Nah, masih mudah pelajaran kelas 11. Gimana cara memberikan nama senyawanya? Apa yang harus kita lakukan, Dek? Iya, yang pertama kita tentukan dulu apa? Masih mudah. Rantai induknya, ya, rantai terpanjang, ya. Nah, kita hitungnya gimana, Dek? Ya hitung aja, misalnya dari sini boleh 1, 2, 3, 4. Dari bawah juga boleh dihitung ini ya, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi bebas, berarti ada 4 ikatannya. Ya. Jadi yang terpanjang adalah 4. Oke, kita buat ini rantai induknya yang terpanjang. Kita beri kotak supaya tahu. Oh, ini rantai induknya deh. Nah, jadi kalau dia 4 masih ingat nggak? Kalau jumlah C-nya, nah ini yang harus ingat. Kalau C-nya jumlah C-nya 1, ini diberi warna apa? Meta, ya. Kalau di alkana berarti metana. Kalau C-nya 2 apa?
Awalannya ya etana. Kalau dia alkana etana ya. Kalau dia 3 apa deh? Propana ya. Kita beri awalannya pro. Nanti ada hubungan nanti kita akan pelajari. Ini adik harus ingat. Karena ini nanti dasarnya. Kemudian kalau dia alkana apa? Ya, kalau dia alkana berarti butana ya. Kalau dia 5 apa? C-nya 5 penta ya. Oke, C-nya 5 penta. Kalau C-nya 6 berapa? Heksa. Iya, C-nya 6 heksa. 7, C-nya 7 adalah hepta ya. 8 apa? Okta ya. 8 okta. Jadi kalau misalnya dia alkana, akhirannya ana dek. Ya, silakan dek masuk. Ya, duduk di sini depan. Atau di sini boleh. Tapi yang belakangnya oke ya. Siapa nama adik yang baru datang? Aulia. Ini Aulia ya. Aulia. Nah, jadi Aulia kita belajar senyawa organik ya, gugus fungsi. Nah, jadi kalau dia alkana, maka nanti semuanya akhiran ana, metana, etana, propana sampai oktana. Kalau dia alkena akhirannya ena. Ya, kalau alkena itu dia mulai dari 2. Jadi ya kalau dia C-nya 1 nggak ada. Jadi dia kalau dia C-nya 2 namanya etena, akhiran ena. Ada harus ingat ini ya, akhirannya kalau dia alkana, akhiran ana, kalau akena itu akhiran ena, kalau alkuna akhirannya una. Jadi kalau dia C-nya 2 namanya etuna, propuna, buntuna, pentuna sampai oktuna. Ya, itu pemberian nama senyawanya. Oke, nah karena dia 4, karena dia alkana maka namanya adalah butana karena dia senyawa alkana, tidak ana. Kita tulis di mana? Tulis di belakang, ini nama rantainya deh. Tulis di sini butana. Oke. Ya, butana. Kemudian kita beri nomor rantainya dari nomor 1-nya dari mana? Dari kiri apa dari kanan? Dari kiri. Kenapa harus dari kiri? Kenapa enggak di sebelah kanan? Karena dia harus dekat dengan ini. Ini namanya cabang. Dekat dengan cabang itu sebelah kiri. Kalau sebelah kiri kan nomor 2, 1, 2. Kalau sebelah kanan 1, 2, 3. Jadi yang paling dekat itu sebelah kiri. Maka kita beri nomor 1-nya mulai dari sebelah kiri ya. Nah, itu dia. Oke. Kemudian ada cabang. Kalau C3 nama cabangnya apa? Masih ingat? Kalau cabang namanya apa? Metil ya. Jadi kalau ada nama cabang ya, nama cabang itu kan ada misalnya C3. Ini nanti nama cabangnya metil. Ya, kemudian ada nanti namanya lagi C25. Ini namanya etil ya. Nah, karena ini metil, ya tulis saja. Sini metil. Metilnya cabangnya nomor berapa, Dek? Nomor 2 ya. Nomor 3. Jadi namanya 2 metil butana. Seperti itu ya. Nah, jadi kita mengulang dulu. Ini pelajaran-pelajaran yang sebelumnya waktu ada kelas 10 atau kelas 11. Kenapa? Ada kaitannya tuh, karena dia turunan nanti kita belajar ini gugus fungsi. Oke, sampai sini sudah paham belum mengenai alkana? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, nah sekarang baru kita masuk tentang gugus fungsi. Gugus fungsi dari turunan ketiga ini deh. Nah, kita akan membahas yang pertama. Turunan yang pertama ada namanya senyawa alkohol. Oke, kita bahas yang pertama. Jadi ada 6 deh senyawanya nanti kita akan pelajari. Ya, senyawa alkohol. Nah, ya. Senyawa alkohol itu contohnya apa deh dalam kehidupan sehari? Ada nggak? Dalam kehidupan sehari yang bahan makanan atau minuman yang mengandung alkohol banyak ya? Apa contohnya? Tape ya. Kamu sering suka makan tape? Ya, pasti ya. Nah, nggak suka makan tape, Mariza? Nggak suka. Ada enak makan tape ini, nggak usah dikunyah langsung telan gitu. Saking lembutnya gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang mengandung alkohol? Bir ya, seperti itu ya. Anggur itu bukan makanan ya, bukan buah, tapi minuman anggur ya. Nah, itu adalah salah satu produk makanan yang mengandung alkohol. Oke, kita bahas tentang alkohol. Yang pertama alkohol ini dia punya gugus fungsi. Nah, gugus fungsi alkohol itu apa? Jadi gugus fungsi yang dimiliki oleh senyawa alkohol itu dia gugus fungsinya adalah ROH. Tuh, jadi dia punya OH. Jadi R itu apa? R itu adalah
atom karbonnya mengikat OH. Jadi contohnya gini nih, misalnya kita beri contoh ya. Jadi R itu adalah karbon, misalnya bisa C-nya lebih dari 1, bisa 1. Jadi kita buat sini deh. Nah, CH3OH. Nah, ini senyawa alkohol, ada gugus fungsinya OH. Ya. Kemudian rumusnya bagaimana? Rumusnya sama seperti rumus daripada si alkana. Jadi alkana rumusnya apa tadi? CnH2n ditambah 2. Berarti alkohol rumusnya bagaimana? CnH2n tambah 1. 1 apa? Iya, 1 OH. Benar ya? 1 OH. Jadi catat tadi ya. Nah, ini mau tambahkan 1 lagi statemnya. Jadi CnH2n ditambah 1 OH atau ditambah 2O ya. Sama aja. 2O atau yang tadi Caca ngomong tadi itu adalah CnH2n ditambah 1 OH. Sama aja ya. Nah, karena ini kan diambil hanya ambil 1 di sini. Nah, supaya makanya tambah 1. Kalau nggak tambah 1 berarti sini tambah 2 gitu. Sama aja deh rumusnya, ya. Nah, ini rumusnya daripada senyawa si alkoholnya. Atau yang ini boleh, atasnya boleh, bawahnya juga boleh, sama aja nanti rumusnya. Jadi kalau misalnya N sama dengan 1, berarti apa itu deh kalau N sama dengan 1? Kalau N sama dengan 1, misalnya N-nya sama dengan 1, berarti C-nya berapa deh? C-nya 1 ya? Hanya berapa? Hanya 4 ya? O-nya 1 ya, kalau dia N-nya 1 kan? C-nya 1, hanya 2 kali 1, 2 tambah 2, 4. O-nya 1, atau yang tadi Caca ngomong tadi bisa CH3OH. Nah itu ya, kenapa CH3? Karena kan 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3 OH. Nah itu ya. Jadi CH4O atau CH3OH kan sama aja, kalau ini masukkan sini hanya jadi hanya 4 gitu ya. Jadi bebas terserah, yang mana boleh, yang di atas juga boleh, di bawah juga boleh. Itu rumusnya. Nah, kemudian penamaannya bagaimana? Tata namanya deh. Nah, penamaannya kita berikan nama, selalu kita beri akhiran apa? Akhiran 0 ya. Akhiran 0. Misalnya kalau C-nya 1 namanya metanol. Kalau 2 etanol, sampai 8 itu oktanol. Nah, itu deh. Nah, sekarang kita beri contohnya. Dulu sini deh. Ya, oke. Contohnya adalah kalau kita beri contoh soal seperti ini deh ya. Kalau kita buat di sini ya CH3, kemudian di sini CH, lalu di sini ada gugus fungsi OH, lalu di sini ada CH2, lalu di sini CH, lalu di sini CH3, di sini adalah CH3. Nah, oke. Ini bagaimana pemberian nama senyawanya? Sama seperti tadi alkana, tentukan dulu rantai karbon yang terpanjang. Ya, yang terpanjang ada berapa? Kita hitung. Ada di 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, boleh ambil yang lurus, boleh dari bawah ke kiri juga nggak masalah. Sama-sama 5, ya. Nah, jadi kita ambil aja lurus supaya mudah menentukannya. Ini ambil lurus, kita beri kotak. Kalau 5 apa, Pen? Pentanol, akhiran 0 ya. Jadi penta, kalau dia 5 kita beri namanya di sini pentanol. Oke. Nah, lalu beri nomornya deh. Nomor satunya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Kiri. Dari kiri. Kenapa? Dari kiri. Ini gugus lebih dekat dengan gugus. Iya, harus dekat dengan gugus fungsi, bukan dekat dengan cabang. Kalau ini benar dekat dengan cabang, nggak ada gugus fungsinya ini. Nah itu ya. Nah kalau ini ada gugus fungsinya OH, berarti prioritas utamanya harus dekat dengan OH. Oh, berarti nomor satunya dari kiri. Oke. Nah, berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, ditulis gugus fungsinya diletak atau bisa nomor berapa? 2. Ditulis. Oh, 2 pentanol. Nah, harus ditulis. Itu artinya apa? OH-nya ada di atom C nomor 2. Ada apa? Ada metil ya. Ini metil nomor berapa? 4. Jadi kita tulis ini metil di cabangnya nomor 4. Jadi namanya 4 metil 2 pentanol. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas untuk penamaan senyawa alkohol? Tidak ada ya. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua, adalah senyawa daripada eter.
Senyawa yang kedua adalah senyawa ether. Nah, ether itu nama lainnya apa deh? Alkoksi alkana. Iya, nama lainnya alkoksi alkana. Oke ya, alkoksi alkana. Alkoksi alkana. Oke, itu dia. Sini bahasa anak. Ya, silakan dulu di sini. Jelas. Oke, ya. Selamat datang adik. Kok apa ini? Kita belajar senyawa organik ya. Nah, di sekolah udah belajar senyawa organik? Gugus fungsi? Nah, oke. Nah, mantap. Nah, jadi kita tadi sudah belajar alkanal tuna, lalu belajar alkohol. Nah, baru sekarang kita belajar tentang ether. Nama lainnya adalah alkoksi alkana. Gugus fungsinya apa? Dari senyawa ether. Ya, gugus fungsinya adalah di tengah-tengah ada oksigen, ada atom O. Jadi atom O itu diapit oleh karbon kiri kanan. Nah ini ya, R, O, R aksen. Nah ini. Jadi R ini dia atom karbon. Jadi bisa sama jumlahnya, bisa berbeda jumlahnya ya. Jadi kalau kita beri contohnya, kalau dia ether atau alkoksi alkana itu seperti ini. Misalnya kita beri contohnya seperti ini deh. Misalnya CH3OC2H5. Nah ini ya. Jadi jadi di tengah-tengah itu adalah atom oksigen. Sebelah kiri kanannya adalah si karbonnya mengikat. Nah rumusnya bagaimana deh? Rumusnya sama seperti rumus daripada siapa? Alkohol. Ya rumusnya sama dengan alkohol. Bedanya apa? Ya bedanya dari gugus fungsinya. Jadi rumusnya sama deh. Sama-sama rumusnya CnH2n ditambah 2O. Rumusnya sama. Ya. Jadi alkohol dengan ether ini rumusnya sama, cuma yang membedakan gugus fungsinya saja. Ini OH, kalau di ether ada O, cuma O. Ya, di tengah kiri kanannya adalah atom karbon. Nah, diapit oleh oksigen di tengah-tengahnya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, penamanya bagaimana? Tata namanya deh. Nah, penamanya itu karena dia adalah alkoksi alkana, berarti kan kita beri apa? Kita beri akhiran oksi ditambah akhiran si ana. Nah, oksi plus ana. Inilah tata nama daripada senyawa si ethernya atau alkoksi alkana. Kapan dipakai untuk oksi? Kapan dipakai untuk akhiran ana? Kalau untuk akhiran oksi itu untuk atom karbon bagaimana deh? Atom karbon yang Pendek. iya, yang ikatannya pendek. Kalau dia untuk yang alkana, atom karbon yang panjang ikatannya. Nah itu, contohnya gini deh. Misalnya kita beri contoh, ya, kita beri contoh seperti ini. CH3, ya, CH3O, CH2, CH3. Nah, silakan masuk deh. Ya, oke. C3O, C2, C3. Yang mana yang pendek ikatannya? Sebelah kiri apa sebelah kanan? Kiri. Sebelah kiri. Ah, ini C-nya 1 nih. Yang di sebelah kanan C-nya ada 2. Ya, berarti yang karbon yang pendek itu ini nanti kita beri akhiran oksi. Kemudian yang panjang ini kita beri akhiran si ana. Oke, berarti nanti namanya bagaimana? Metoksietana. Iya, ini kan metil kan? Ya. Tambah akhiran oksi jadi Metoksietana. ya metoksi. Jadi namanya metoksi. Karena dia metil tambah oksi akhirnya, jadi namanya metoksi. Ini C-nya 2. Ini C-nya 2 kan etil, tambah ana jadi etana. C-nya 2 jadi metoksi etana. Nah, seperti itu deh penama senyawa ether atau alkoksi alkana. Oke, contoh yang lain, misalnya kita beri contohnya adalah seperti ini, misalnya CH3, ya, misalkan CH3 sini CH2, kemudian O di sini CH, lalu di sini CH3, sini C, sini CH3, lalu di sini CH, di sini CH3. Nah, ini bagaimana deh senyawanya, nama dari senyawanya. Oke, nah sekarang kita lihat yang mana atom karbon yang terpendek. Yang ini ya, yang sebelah kiri ya. Ya. C-nya 2. Oh, ini nanti akhiran anak
oksi, ya. Yang ini C-nya banyak ini. Oh, ini nanti menjadi akhiran si ana. Nah, itu dia. Berarti kalau dia C-nya 2, jadi namanya bagaimana? Etoksi. Iya, C-nya 2 kan etil. Ya, ini kan etil. Tambah akhiran oksi, jadi namanya etoksi. Jadi kita tulis ini deh, etoksi. Etoksi, ya. Nah, ini kan anak. Nah, balik lagi ke senyawa kanan. Tentukan rantai karbon yang terpanjang. Nah, yang terpanjang ada berapa? Kita hitung. Ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 nih. Nah, itu dia. Kita hitung lagi 4. Karena dia alkana. Oh, berarti ini rantai terpanjangnya alkana. Kita ambil yang ini bisa, yang kalsium juga boleh. Nah, karena dia 4, berarti dia butana. Ya, jadi etoksi butana, kita tulis ini butana. Oke, ada cabang kan? Nih cabangnya. Nih cabangnya. Nomor 1-nya dari mana? Dari kiri bawah apa dari kanan? Dari bawah apa dari kanan? Dari pasti yang dekat dengan gugus fungsi ya, sama seperti ini deh. Ya, sama seperti alkohol. Dekat dengan gugus fungsi. Nah, gugus fungsi kan eter. Yang dekat dengan eter yang mana? Dari bawah ya, 1, 2. Dari sini kan 1, 2, 3. Oh, berarti nomor 1 dari sini. Nah, kita tulis ini. Oh, berarti nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4. Oke, jadi ada cabangnya metil, nomor 3. Jadi kita tulis ini 3 metil. Nah, itu dia ya. Jadi 3 metil butana, ini alkananya. Kemudian si eternya di atom C nomor berapa? Nomor 2. Berarti kita tulis di depannya deh. Nah, 2 etoksi, 3 metil butana. Ya, jadi ditulis gugus fungsinya seperti ini. OH-nya di mana? OH-nya di nomor 2, berarti 2 pentanol. Eternya ada di mana? Eternya di atom C nomor 2, 2 etoksi. Ya, etoksinya ini ada di nomor 2, atom C nomor 2. Ini 3 metilnya di cabangnya, butananya yang ini rantai ininya deh. Nah, seperti itu. Nah, itulah cara menentukan untuk senyawa eter. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Untuk senyawa eter? Tidak ada ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah senyawa alkanal. Nah, alkanal atau biasanya disebut dengan aldehid atau aldehida, sama aja ya. Alkanal atau aldehid atau alkanal ya. Nah, senyawa aldehid itu gimana gugus fungsinya? Ya sama ya, gugus fungsinya kita tulis seperti ini. Dia punya berikatan dengan si karbon ya, C-nya ya dengan O sama H. Nah, ini deh. Ya. Atau biasanya disingkat dengan ini deh. Dan disingkat dengan CaO kalau biasanya disingkat seperti ini. Nah, itu dia gugus fungsi aldehida. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya sama seperti rumus siapa deh? Rumusnya sama dengan alkena. Apa tadi rumus alkena? CnH2 H2n. Kalau ini kan alkena. Berarti kalau di aldehid enggak ada, karena dia ada oksigen, berarti tambahkan O-nya 1 deh. Nah, ini ya, silakan Adek. Ya, di mana sini boleh, sini juga boleh. Ya, jadi rumusnya adalah untuk aldehid atau alkanal CnH2nO. Kenapa ada O? Karena ada gugus fungsinya oksigen di sini. Ya, O-nya 1. Jadi kalau kita beri contoh, misalnya nanti N-nya sama dengan 5 misalnya deh. N-nya sama dengan 5. Berarti dia nanti rumusnya C-nya 5, A-nya 10O. Nah, itu ya. C-nya N-nya sama dengan 5. Jadi kalau kita buat strukturnya, contohnya gini strukturnya deh. Ya. Sebelum kita beri contohnya, ini dia penamaan akhirannya. Nanti kita beri akhirannya apa? Akhirannya adalah 0, ya. Akhirannya apa? Akhirannya 0. Jadi misalnya sini 1 metanal, etanal sampai oktanal. Nah, itu dia akhiran 0. Ya, jadi memberikan akhirannya adalah 0. Contohnya seperti ini. Kalau kita beri ada strukturnya seperti ini, CH3, di sini CH, lalu di sini CH3, CH2, lalu di sini CH3, lalu di sini C, sini CH3, lalu di sini CH, di sini CaO. Nah, ini ya, ini aldehid. Nah, aldehid.
Rantai karbon yang terpanjang ada berapa? Ada hitung. Nah, silakan dihitung berapa? C-nya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi ada 5. Jadi rantai karbon terpanjang itu deh tidak harus lurus. Ya, jadi dihitung seluruh kemungkinannya. Jadi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang terpanjang itu 5, bukan 4. Nah, ini dia, ya. Ini karbonnya. Nah, kalau 5 apa 5? 5 itu kita beri akhiran awalan penta tambah akhiran nal. Jadi pentanal. Jadi namanya pentanal. Lalu kita beri nomornya deh, dari bawah apa dari kanan? Nomor satunya diberi nomor. Wakilnya dari kanan C atas dari kanan sih. Ya, jadi dia harus yang sebelah kanan. Nah, kenapa sebelah kanan? Karena ada gugus Ya, ini gugus fungsinya. Ya, berarti nomor satunya sebelah kanan. Apa deh? Ya, silakan. Jangan lama-lama ya. Apa deh? Boleh ya? Dia belum datang soalnya. Sebetulnya parkiran sih ya kak. Ya, silakan. Pep mau penuh dah? Gak usah. Oke, nah karena ada 5 pentanal, kemudian gugus fungsinya di atom C itu apa deh? Di atom C nomor 1 ya. Nah, kalau di atom C nomor 1 itu tidak perlu kita tulis lagi deh 1 pentanal. Tidak perlu ditulis. Kenapa tidak perlu ditulis lagi? Karena selalu di akhir. Iya, karena dia selalu di ujung. Kalau sudah pasti dia di ujung, aldennya itu pasti selalu nomor 1. Kalau ini perlu ditulis 2 pentanal OH-nya. Kenapa harus ditulis? Karena dia bisa di nomor 1, bisa di nomor 3, harus ditulis. Begitu juga yang ini. Nah, harus ditulis 2 hidroksi. Nah, kalau dia si aldene ini tidak perlu ditulis 1 pentanal lagi karena dia sudah pasti di ujung. Artinya kalau dia di ujung sudah pasti dia selalu nomor 1. Jadi pasti nomor 1 tidak perlu ditulis 1 pentanal lagi. Nah, itu dia. Nah, lagi kita lihat di sini lagi gugus fungsinya dia punya apa? Punya rantai cabangnya. Ada cabangnya nomor berapa deh? Coba kita lihat nih. Ini ada cabangnya kan? Cabang itu di luar dari rantai induknya. Ini ya. Nah, ini 1, 3 ini 2. Ada 2 ya? Ya. Oke, ada 2. Kalau metil, ini ada 2. Nah, kita beri apa? 2. Ya, kalau ada metil, ada cabang yang sama, maka diberi apa? Masih ingat? Diberi awalan. Ya, kalau 2 apa awalnya ini? 2. Kalau misalnya dalam biologi ada tumbuhan monokotil sama dikotil. Nah, kalau dikotil itu artinya apa? Dikotil, mono artinya apa mono? 1 di 2 ya. Jadi kalau tumbuhan dikotil artinya dia tumbuhan berbiji 2. Nah, berarti kalau dia ada metilnya ada 2, maka kita beri awalan di. Jadi dia apa? Dimetil ya. Kita beri awalan dimetil. Nah, metilnya 2 ini ada di atom C nomor berapa? Nomor 2 dan nomor 3. Tulis di depannya deh. 2,3 dimetil pentanal. Ya, seperti itu. Nah, itu cara kita menentukan tata nama senyawa daripada alkanol ataupun aldehid ya. Kenapa ini ada gambarnya? Dari mana? Macet? Itu apa? Apa? Macet ya? Iya. Si Komo lewat ya. Komo tadi lewat. Tidak. Oke lah. Nah, oke. Jadi itu tadi yang ketiga tentang alkanal atau aldehid. Lalu yang keempat, tata nama yang keempat. Tata nama yang keempat itu adalah senyawa. Kalian tahu yang keempat apa? Kebalikannya dari alkanal itu adalah alkanon. Nah, alkanon atau keton, senyawa keton. Nah, itu dia ya. Yang keempat itu adalah alkanon atau senyawa keton. Nah, gugus fungsinya bagaimana? Ya, kalau dia aldehid itu ada
hanya. Kalau dia keton nggak ada hanya, hilangkan aja di hanya nih dari sini. Itulah ketonnya, gugus fungsinya. Ya, jadi gugus fungsi daripada keton atau akanon itu gugus fungsinya nggak ada hanya, tinggal apa? Tinggal C, CO, C sama U-nya saja. Nah itu keton, ya. Jadi dia kalau kita buat sini ya hanya seperti ini dia bentuk gugus fungsinya, nggak ada hanya. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya sama seperti aldehid, sama rumusnya, bedanya cuma di di dalam gugus fungsinya aja yang berbeda deh. Oke, ini ya rumusnya sama dengan si aldehid, cuma bedanya adalah gugus fungsinya. Nah, kalau keton itu akhirannya apa? Ya, akhiran on. Misalnya propanon, butanon, pentanon, heksanon, sampai oktanon. Nah itu ya, jadi akhiran on. Tuh, contohnya seperti ini deh. Kita beri contoh senyawanya. Ya, contohnya. Nah, coba diperhatikan. Ya, C3, sini CH2, lalu di sini CO, di sini CH, lalu kemudian di sini lagi CH2, CH3, lalu di sini CH2, CH3. Oke. Nah, lanjut terpanjang ada berapa? Berapa tuh? Coba, ada lihat situ. Kabel terpanjang. C-nya, ada berapa di situ C-nya? 6. Ada Nah, yang mana 6 itu, Dek? 6. Yang mana 6? Hitungannya dari mana? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, terserah. Mau lurus boleh, dari kiri ke bawah juga boleh, tidak masalah. Jadi bisa dua-duanya ya. Kita ambil aja yang lantainya lurus. Nah, kita beri lantai lurus, kalau dia 6 apa 6 tadi? Awalnya di 6. Nih, heksa kan? Oke, kalau karena dia akanon, akhiran on, jadi namanya heksanon. Nah, ya, heksanon, butanon, pentanon, ya, heptanon, oktanon. Nah, itu dia. Jadi namanya adalah heksanon. Nah, heksanon ini lalu kita beri nomornya, Dek. Nomor satunya mulai dari mana? Dari kiri apa dari kanan? Dari ya, dekat dengan gugus fungsi. Gugus fungsinya CO, dekat dengan CO. Oh, sebelah kiri, Bang. Kalau di sebelah kanan 1, 2, 3, 4. Kalau di kiri ada 3, 1, 2, 3. Berarti yang paling dekat itu Bang di sebelah kiri. Oke, mantap. Nah, jadi sini 1, 2. Lalu nomor 3, nomor 4, di sini nomor 5, di sini nomor 6. Nah, sekarang kalau kita lihat sini ada cabang nggak? Ada ya? Cabang itu di luar dari kotak, itu cabang nih. Oh, ini berarti. Nah, ini cabangnya. Kalau ini cabangnya namanya apa nih nama cabang ini yang ini? C-nya ada 2. Etil. C-nya 2, hanya di 5 ini cabang. Kalau dia cabang CH3 namanya metil. Kalau C-nya 2 hanya 5, nama cabangnya adalah etil ya. Ini kan C-nya 2 hanya 5 kalau dijumlahkan. Oke, jadi namanya etil, tulis saja di sini. Cabangnya etil, nomor berapa etilnya? Nomor 4. Oke, kemudian perlu nggak kita tulis nomor rantai induknya D3? Perlu. Kenapa? Karena dia tidak seperti daripada si aldehid. Kalau itu dia tidak perlu tulis satu pentana karena dia selalu di ujung. Nomor 1 sudah pasti. Tapi kalau dia si keton ini, dia bisa di nomor 2, bisa nomor 3, maka harus kita tulis 3 heksanon. Ya, jadi nomornya kita tulis 3 heksanon. Artinya apa? Artinya gugus fungsi si ketonnya itu ada di atom C nomor 3. Nah, harus ditulis ya. Jadi namanya adalah 4 etil 3 heksanon. Lalu yang kelima ada 6 ya. Kita ada 2 lagi. Yang kelima apa? Yang kelima adalah asam karboksilat. Yang kelima adalah asam karboksilat. Nah, tuh. Gugus fungsinya apa, Dek? Iya, O-nya ada 2. Ya. Gugus fungsinya O-nya ada 2. Gugus fungsinya C-nya berikatan dengan O, ya. Ini C, O, OH. Nah, itu dia. Atau kalau disingkat gini, COOH. Nah, disingkat seperti ini. Rumusnya gimana? Rumusnya sama seperti rumus si alkenon, Dek. Rumusnya CnH2n. Karena dia ini ada oksigennya 2, ya.
maka ditambahkan O-nya 2. Nah, ini rumusnya nih. CnH2nO2. Jadi kalau misalnya N-nya sama dengan 3, berarti C-nya berapa deh? C-nya 3, A-nya 6, O-nya 2. Jadi nanti rumusnya gimana Bang? Rumusnya gini nanti C3CH2 COOH. Nih. Nah, ini C-nya 3, ya, hanya 6, benar nggak 6? Ini 3 tambah 2 tambah 1, 6. O-nya 2. Nah, itu dia. Ya, jadi ini gugus fungsi si algennya nih, COOH-nya nih. Nah, itu dia. Nah, sekarang penamaannya bagaimana? Penamaannya adalah kita beri awalan asam di depannya deh. Jadi namanya itu adalah asam ditambah akhiran noat. Nah, itu ya, misalnya asam metanoat. Kalau C-nya 2 asam etanoat. Kalau dia 5 penta berarti asam pentanoat. Tuh, jadi harus ada diawali dengan kata-kata asam. Tuh, contohnya kalau kita buat seperti ini. Misalkan kalau kita membuat strukturnya seperti ini deh, CH3, lalu di sini CH2, lalu di sini C, di sini CH3, lalu di sini CH, lalu di sini CH2, di sini CH3, lalu di sini COOH. Oh, ini asam karboksilat. Nah, rantai karbon terpanjang ada berapa? Ada berapa? Coba perhatikan. Yang ini rumusnya deh. 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang mana 5? Ya, yang sejajar ya, yang sebaris ya. Oke. Nah, ini kurang satu latihannya. Nah, jadi ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari sini nggak boleh deh ya. Walaupun dia panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bang 6 nih Bang, 1 ke 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 6 apa 5? 5. Kenapa bukan 6? Iya, karena kalau dia 6 tidak ikut gugus fungsinya. Dia harus ikut deh. Nah, jadi walaupun dia panjang, tapi karena nggak ikut gugus fungsinya itu berarti bukan rantai induknya. Jadi harus ikut ini ya, si C yang berikatan yang gugus fungsinya. Berarti dia yang terpanjang 5. Nah, harus ikut ini. Ya. Nah, seperti itu. Nah, karena dia 5, maka kita beri awalan asam deh. Depannya, oh ini asam dulu. Nah, depannya asam, bla 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 bla. Berarti nanti karena dia 5 pentanoat. Kita tulis ini pentanoat. Nah, nomor selanjutnya dari mana deh? Dari kiri apa dari kanan? Dari kanan, karena dekat dengan gugus fungsi COH-nya. Nah, karena berarti sebelah kanan nomor satunya deh. Nomor 2, si nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, gugus fungsinya di atom C nomor berapa? Nomor 1. Nah, ini juga deh, tidak perlu ditulis 1. Ya, sama seperti aldehid, tidak perlu ditulis 1 pentanam. Karena dia selalu di ujung. Nah, jadi nggak pernah di sini. Jadi selalu di ujung pasti dia sudah pasti nomor 1. Jadi nggak perlu tulis lagi 1 pentanoat. Ada cabang? Ada. Nah, ini nama cabangnya etil. Ya, ini yang di sini metil. Nah, ada cabang yang beda. Nah, gimana cara nulisnya tadinya? Ya, jadi karena ada cabang yang beda, maka kita tuliskan sesuai dengan urutan abjad. E dulu baru M. Berarti etilnya nomor berapa? Nomor 2. Nah, berarti etilnya dulu ditulis, baru metilnya nomor 3. Ya. Nah, itulah penamanya asam 2 etil 3 metil pentanoat. Gitu deh caranya ya. Jadi kalau ada cabang yang beda, urutkan sesuai dengan urutan abjad. E dulu baru M. Tuh. Jadi bukan angkanya dulu baru yang terkecil, enggak, tapi dari nama dari cabangnya sesuai urutan abjad. Oke, yang terakhir yang keenam, gugus fungsi yang keenam ada namanya senyawa apa deh? Ester ya, ester, bukan esteller ya. Ester ini nama lainnya alkil alkanoat deh. Nah, ya nama lainnya alkil alkanoat. Gugus fungsinya bagaimana? Sama seperti asam karboksilat, hilangkan H-nya. Nah, hilangkan H-nya.
ya dari si asam karboksila jadi apa? Ya, tinggal COO. Jadi nggak ada hanya. Ya, jadi C rangkap 2O sama O. Nah, nggak ada lagi hanya, hilang hanya. Ini COO. Tuh. Kalau ada hanya berarti asam karboksilat. Kalau dia nggak ada hanya itu namanya senyawa ester atau alkyl-alkanoat. Rumusnya sama seperti rumus daripada asam karboksilat. Jadi rumusnya sama seperti asam karboksilat adalah CnH2nO2. Nah, namanya bagaimana penamanya? Penamanya sama seperti namanya, ya. Jadi kita beri awalan alkil plus akhiran noat. Ya. Tuh deh, alkil plus noat. Jadi kalau di alkil itu nanti ya, alkilnya nanti kita tambahkan ini alkil ini ya, alkil itu yang di sini deh nanti. Misalnya RCOO eraksel. Nah, alkil itu yang ini nanti. Ini nanti untuk namanya alkil, sedangkan ini nanti jumlah C-nya ini nanti akhiran noatnya deh. Nah, akhiran noat